Oke, jadi kita mulai. Waalaikumsalam Agus. Ya, Agus di sini. Alhamdulillah. Mas Agus ya, masih ada ya Mas Agus. Alhamdulillah. Mas Agus yang paling setia. Jadi kita lihat chartnya. Oke, bisa lihat nggak screen-nya? Udah ada gambar? Udah ada gambarnya? Ya jelas, mantap. Oke, mantap. Kalau udah jelas ya mantap. Oke, yang kalian bisa lihat sekarang, price-nya di dalam apa? Di dalam zone apa? Ini dipanggil di dalam zone apa ya? Ini dipanggil zone apa? Oke. Kalian tuliskan ya di dalam chart ini. Jakarta, ya mantap, excellent trader. Aku juga di Jakarta, jadi aku kita bisa minum-minum ya nanti, mungkin, insya Allah satu hari nanti. Oke, oke. Sekarang kita lihat. Ya ginilah market trader. Supply, mantap Bang Agus. Oke, Bang Agus sudah tahu di bucket supply. Bang Daniel sudah tahu di mana mau lihat apa newsnya. Oke, yang lain pun bisa juga ya. Kalau kalian tahu apa yang soalan yang aku tanyakan, kalian bisa jawab. Silakan jawab ya. Oke, inilah namanya trader. Kita marking semua zone. Kenapa? Semua zone ini adalah valid. Ya betul, zona sell. Supply zone itu adalah zona untuk sell, tetapi kalian lihat price-nya masih perlahan sekarang. Kenapa? Bentar lagi akan news FOMC ya, FOMC lewat malam nanti ya. Jadi zone yang kalian udah tandakan sebelum ini nggak perlu dipadam, biarkan aja, karena zone itu adalah valid untuk masa-masa akan datang. Kalau price-nya nggak longsor, ia pacak semula, ia akan respect semua zone ini. Oke, jadi kita cuma harus kemaskan aja. Oke, seperti ini kita kemaskan. Oke. Bentar ya. Zone ini semua akan digunakan semula di masa akan datang. Oke, bentar ya. Oke, sekarang kita lihat di daily one. Oke, daily one ya. Daily one. Oke, price-nya di mana? Price-nya di ini cara aku mencari setup ya. Oke, lihat 1665. Waduh. 1665, 1664 atau 1665 ya. Oke, lihat di daily one 1665-nya udah di break belum? Oke, udah break semua support. Oke, kalau kalian lihat ya udah break semua support. Aku tandakan betul-betul di body ya. Lihat ini di body ya. Di body 1664, 1665 lah. Oke, jadi ia udah break semua support. Support ini udah break. Bodinya udah break. Oke. Lihat juga di sini. 1665 udah break. Oke. Tetapi kalian lihat di sini. Dia enggak membentuk apa-apa candle yang break candle sebelumnya nih. Dia membentuk satu candle yang sama aja semua dan ia reject di satu zone yang sama. Karena di situ kita bisa nyatakan di situ ada big orders dari buyers. Ya, sellers dan buyers berlawan harga di situ. Jadi price-nya masih belum membuat apa-apa decision. Tetapi kita bisa tunggu malam ini karena apa? Malam ini ada newsnya, big news, high impact news yang pasti akan mengubah harganya malam ini. Oke? Oke, sekarang kita lihat di daily one. Oke, kita jelas price-nya downtrend, tetapi kita harus lihat juga di lower time frame-nya bahwa price-nya masih belum break. Di daily one kita lihat memang ia sedang longsor. Oke, sekarang kita lihat di H4. Lihat jelas nggak? Price-nya apa nih? Bentuk apa nih? Ia nggak pacak, ia nggak longsor. Ia nggak break mana-mana zone. Supply zone
Oke, Bang Agus katakan ini adalah supply zone-nya. Thank you Bang Agus. Oke, ini adalah supply zone-nya. Dan di bawah ini apa? Lawannya apa? Ini namanya iya Eric demand zone. Jadi ia bermain di dalam ini aja. Jadi kita panggil ini iya mantap mon sideways. Jadi di sini kalau kalian mau entry, make sure entry-nya di mana? Di supply dan demand zone-nya aja. Jangan entry di tengah-tengah ini ya. Jangan entry di tengah-tengah ini. Entry di dalam ini ataupun di dalam ini. Dua zone ini aja. Kenapa? Price-nya respect dua zone ini aja. Kalau kalian buy atau sell di tengah-tengah ini, itu bahaya. Karena apa? Price-nya possible untuk longsor. Kalau kalian buy, kalau kalian sell, price-nya possible untuk pacak. Karena di tengah-tengah. Kita menunggu price-nya masuk. Oke, menunggu price-nya masuk. Oke. Ini udah dikira valid zone. Karena apa? Di sini ada 1 dan 2. 2 apa? Resistance. Oke, buat siapa yang bertanya tadi? Oke. Mon ya. Oke, ini dikira valid zone. Ini dikira valid zone. Kenapa? Valid zone kenapa? Di sini ada resistance-nya 2 atau lebih. Di sini ada support-nya 2 dan lebih lagi. Oke, percaya. Kita lihat di H1. 1, 2, 3. Dan sekarang membentuk 4 resistance. 1, 2, 3, 4, 5 support. Jadi di situ adalah satu zone supply yang demand yang kuku ya. Jadi di situ adalah zone yang balik. Ini namanya adalah reversal chart pattern. Kenapa? Yang masuk di sini ya reversal, ya reject, reversal, 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 reversal. Kalau continuation-nya gimana? Continuation-nya begini. Ini continuation, ya longsor, ya masuk, ya respect zone support di sini membentuk satu resistance sebelum ya longsor, ya membentuk satu support di sini, yang membentuk satu resistance. Kenapa? Ya respect zone-nya di sini, support di sini membentuk satu resistance, kemudian ya longsor. Ini continuation. Ini reversal. Ini reversal. Ya, yang ya respect zone support ini dan membentuk satu support. Ya respect zone resistance ini membentuk satu resistance. Jadi di situ kita panggil apa? Ini adalah sideways dan marketnya masih ranging, masih menunggu harga dari buyers atau sellers yang lebih besar. Nah, sekarang di sini terkumpulnya apa? Di sini terkumpulnya. Oke, bentar ya. Sedang azan ya. Maaf. Bentar ya, kita tunggu ya. Bentar. Kita kembali semula.
Oke, assalamualaikum guys. Kita kembali semula. Oke, sekarang kita sambung ya. Oke, maaf ya. Oke, sekarang kita sambung. Oke, price-nya sekarang sedang ranging, menunggu harga yang lebih besar, orders yang lebih besar dari buyers atau seller. Jadi di sini terkumpulnya, ya, bentar ya. Oke, jadi di sini terkumpulnya sellers, di sini sellers, di sini terkumpulnya buyers. Kita jangan melawan mereka. Kenapa? Disitulah kedudukan mereka. Oke, kita hanya trader yang kecil. Kita bukan trader yang besar. Kalau trader yang besar, kalau kalian bisa katakan lot yang hingga 10 pound kosong itu kalian udah kira big traders. Jadi kita harus ikut traders yang besar, di mana kita harus berpikir seperti mereka. Oke, bentar ya, aku share screen-nya ya. Ya, Lutfi, thank you. Oke, kita lihat. Oke, jadi di sini terletaknya sellers. Di sini terletaknya buyers. Ini adalah supply and demand. Oke. Jadi bila kita buka chart, bila aku buka chart, aku mau mencari setup, aku harus berpikir seperti big traders. Oke. Kenapa kita harus mengikut mereka? Mereka yang gerakan market ini. Kalau nggak ada siapa-siapa yang trade di dalam dunia ini, market ini nggak akan bergerak. Karena itu, supply and demand itu adalah punca marketnya bergerak. Supply itu memberi, demand itu meminta. Ya, jadi kalau nggak ada yang meminta, nggak ada yang memberi. Kalau nggak ada yang memberi, nggak akan ada yang meminta. Oke, jadi itulah maksud supply and demand. Bila ada supply and demand, baru ada support and resistance, baru ada chart pattern-nya, baru ada itu, baru ada ini semuanya ya. Jadi kita harus tahu first thing kalau kita mau trade, kita harus tahu supply and demand-nya. Oke, clear. Jadi kita bisa tentukan supply and demand-nya. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah supply and demand-nya. Ini adalah supply. Ini adalah supply and demand. Oke. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalam market. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di dalam market. Oke. Sekarang kita pergi lebih detail di H1. Sekarang di H1 ya. Oke, kalau di H4 kalian lihat, ya cuma begini, nggak ada apa-apa yang lebih persis kalian bisa lihat. Oke, sekarang kita lihat di H1. Oke. Di sini ada apa? Ini dipanggil apa? Ini dipanggil engulfing cell. Ya, itu bermakna ya di situ ada pernah berlaku big orders dari sellers. Kenapa? Karena di situ ada big candles. Big candle apa? Bearish. Bearish itu long short. Bullish itu pacak. Oke, ingat dua ini ya. Ini adalah terms yang perkataan yang akan digunakan di dalam dunia forex, di dalam dunia trading, bearish dan bullish. Oke, jadi kalian harus biasakan guna perkataan-perkataan ini ya. Oke, sekarang ini adalah engulf sell, bermakna di sini berlakunya big orders dari seller. Jadi ia pasti akan kembali di situ semula. Oke, contohnya di sini. Lihat di sini, buyers. Lihat ya. Di sini ada big candles. Oke, engulf buy. Engulf ini apa? Engulf ini menelan. Jadi dia udah menelan candle sebelumnya ini. Candle sebelumnya ini. Ini pun sama. Udah menelan candle sebelumnya ini. Ya lebih besar. Jadi di situ ternyata ada big orders dari buyers. Big orders dari buyers. Big order dari sellers. Oke.
Jadi ini adalah satu kawasan di mana mereka memang meletakkan harga yang tinggi di situ untuk sell dan buy. Oke, clear. Jadi kita gunakan dua zone ini. Ini adalah zone yang valid. Kenapa? Di situ ada satu candle yang besar yang membuktikan di situ ada terletaknya orders yang tinggi dari buyers ataupun sellers. Oke, jadi sekarang lihat, price-nya nggak bisa tembus. Kenapa? Di sini ada big order dari sellers. Oke, mungkin udah profitnya udah longsor. Jadi mereka meletakkan semula sell limitnya di sini. Sell limitnya di sini. Karena itu yang nggak bisa tembus. Sama juga di sini, yang nggak bisa tembus. Karena apa? Mungkin ada buy limitnya. Buy limitnya di sini, di dalam ini. Oke, jadi jelas. Itu caranya kita tandakan zone supaya kita tahu zone itu valid atau enggak. Oke. Oke. Itu first. Oke, sekarang kita lihat marketnya. Gimana caranya kita udah tandakan zone, ada konfirmasi, di sini ada engulf. Oke, di sini ada engulf. Oke, di sini juga ada engulf. Oke, ini gampang aja mau trade di dalam cara ini. Cuma buy, sell, buy, sell. Tapi ini udah kali keberapa? Oke, menjawab semula soalan siapa tadi? Soalan Mon ya. Oke, berapa kali? Oke, bagaimana marking zone? Oke, udah aku jelasin gimana caranya untuk tandakan zone. Oke, sekarang kita lihat. Aku cuma record pakai Zoom aja. Nanti aku akan sharekan di dalam edukasi jago dalam bentuk video ya. Oke. Oke, sekarang menjawab semula soalan Mon. Oke, gimana caranya marking zone? Oke, gitu Mon. Tandakan di mana ada resistance yang 2 atau lebih. Oke, ataupun support 2 atau lebih di dalam supply and demand. Oke, ini untuk reversal ya. Kalau dalam continuation aku akan jelaskan semula gimana caranya untuk reversal. Oke. Oke, ini dikira valid. Kenapa? Kita udah tahu di situ supply and demand-nya. Oke, sekarang soalan yang seterusnya, yang kena sentuh berapa kali maksimum boleh entry? Oke, ini yang biasa kita nggak tahu. Oke, untuk aman, oke, untuk aman, untuk semua ya, kita ambil hingga 2 kali aja. Oke, ini yang kali pertama. Oke, ini kali pertama. Ya, ini kali yang ini ya masuk. Ya, ini kali pertama, ini kali kedua. Ini kali ketiga harus berhati-hati. Kalau kalian mau sell scalping aja, ambil 10-20 pips, close half ataupun close all aja. Lebihnya kalau kalian mau hold BE. Oke, BE di mana? BE di support atau resistance yang relevant. Ataupun letakkan di bawah betul-betul 1 pip atau 2 pip dari entry kalian. Oke, kalau scalping profitnya berapa? 10 hingga 20 pips aja udah bisa diambil, udah bisa di close. Oke. Oke, seperti di support, oke kalian lihat. Ini yang pertama yang masuk, kedua, ketiga, ya udah risky. Kenapa? Lihat, ya udah tembus, tapi ya pullback. Mungkin ada buyers. Jadi di sini ia masih respect zone itu. Tetapi kalau ia sampai kali ketiga, kali ke berapa? Kali 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, kali ke-6 ini mungkin bisa akan menjadi risky. Oke, kalau kalian mau tahu bila waktunya harus kita berjaga-jaga, lihat newsnya. Seperti malam ini, lihat di Forex Factory ya. Oke, bentar. Kita lihat di Forex Factory. Oke. Forex Factory ya. Bentar. Di Forex Factory, oke. Kalian juga bisa buka Forex Factory-nya. Oke, kita lihat apa newsnya. Oke. Oke. Kalau kalian mau tahu gimana caranya ya, Bang Jago mau tahu bila itu waktunya untuk kita berhati-hati bila price-nya udah tiba di satu zone itu berapa kali. Oke. Seperti hari ini kalian harus berhati-hati. Lihat, kenapa? Lihat.
malam ini akan ada news, high impact news. Ini jam 1 pagi ya. Jam 1 pagi waktunya malam ini ya. 1 pagi malam ini. Jadi harus berhati-hati. 1 pagi. Mungkin ia akan tembus. Kalau seperti semalam, hari Isnin dan Selasa, nggak ada news dari USD. Nggak ada news dari USD. Jadi ia possible untuk tembus, tapi ia mungkin nggak akan tembus. Kenapa? Ia menunggu news dari high impact news dari US dollar FOMC. Ini yang news yang besar ya. Oke, jadi kalian lihat di sini. Mungkin malam ini dia akan tembus dia akan tembus di support ini tembus, ataupun ia akan tembus resistance ini terus pacak. Oke, jadi itu caranya kita menentukan harga. Oke? Menentukan harga bila waktunya relevan atau enggak. Kita enggak tahu kan? Oke, siapa tahu? Berapa kali ia akan masuk di dalam zone supply ini? Berapa kali ia akan masuk di dalam demand zone ini? Siapa yang tahu? Siapa yang tak? Enggak ada yang tahu kan? No idea, tak tahu. Jadi, caranya kita lihat news. Oke? Contohnya minggu ini, contohnya hari ini, hari Ahad. Kita lihat news untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, kita lihat. Oke, price-nya begini, sideways. Oke, mungkin price-nya akan tunggu news hari Rabu malam ini jam 1 pagi, baru ia akan tembus. Kenapa? Di situ ada high impact news yang semua traders akan tunggu untuk letakkan orders. Jadi di situ akan the big movement. Percaya kata aku nih, kalian tunggu jam 1 pagi ini, akan ada big news. Jadi akan ada big candles yang akan tembus resistance atau support. Jadi itu caranya kita melihat market. Sama ada bila ia akan tembus, berapa kali kita bisa ambil peluang di dalam supply and demand. Jelas enggak, Mon? Jelas enggak? Yang lain jelas enggak? Kita nggak tahu berapa kali ia akan masuk. Jadi kita bisa lihat di dalam newsnya hari apa. Jadi kita bisa agak di situ. Berapa kali mungkin nggak tahu. Tetapi kita bisa agak bila ia akan tembus. Jadi bila udah hampir dengan waktunya kita bisa berhati-hati. Oke. Seperti hari ini jam 3 siang tadi aku sharekan sini ke kalian. Oke, itu adalah satu news yang kita ambil 30 pips, oke, tapi ya ambil di atas sedikit. Kenapa? Price-nya menunggu malam ini. Lihat, sekarang price-nya bermain di situ aja dari jam 3. Oke, lihat ya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 7.30 ya. Oke, sekarang yang akan membentuk jam 8 punya candle. Oke, jam 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, 3 lihat. 3 di sini kan. Oke, ia bermain di sini aja. Yang enggak membuat satu lagi pergerakan yang lebih besar. Oke, bisa Lutfi. Bisa mute dulu. Oke, bisa tunggu sebentar. Kita, oke. Jadi waktu-waktu ini kenapa yang enggak membuat satu big movement? Kenapa yang menunggu malam ini jam 1 pagi? Oke, kita tunggu sebentar untuk azan Isya ya. Oke.
Oke, jadi kita sambung semula. Kita nggak bisa, kita akan fokus semula dalam kelas kita. Malam ini kita lihat gimana caranya untuk menandakan zone yang persis. Aku yakin kalian bisa trade, tetapi marking zone itu adalah satu hal yang sulit. Di situ kita perlu Oke, halo guys. Oke, bisa. Apa kabar guys? Sila tulis di ruangan chat. Jelas, Bang Jago. Jelas nggak? Soalnya lagi, kadang-kadang kita akan lihat bila saja dia akan pacak dahulu baru longsor. Oke, bisa dengar nggak? Oke ya. Oke ya. Aku mungkin kata pacak. Kenapa ia nggak membentuk satu lower low? Mananya apa? Ia nggak membentuk support yang lebih besar di sini, yang nggak break supportnya. Oke, yang nggak ada satu support di bawah ini, nggak ada satu support yang tembus bawah ini. Jadi yang mungkin possible untuk pacak hingga kemana? Di sini, ya ambil big orders di sini ya di sini. Oke. Halo guys. Oke, ya akan ambil big orders dari sini, ya masuk semula. Oke, jadi arahnya seperti ini. Yang masuk di sini, kemudian baru ia longsor. Oke. Arahnya mungkin sebegitu. Kenapa? Ingat nggak aku pesan ke kalian? Ia pasti mencari punca sebelum membuat satu big movement. Jadi ya belum ambil punca ini guys, belum ambil lagi. Jadi ya possible untuk pacak terus masuk ke dalam ini dan longsor semula, terus meneruskan perjalanannya longsor kemana? Kalian nggak tahu dong. Kalian harus lihat marketnya semula, bila supportnya di mana. Oke, tapi itu yang aku bisa katakan. Perannya bisa pacak dulu masuk ke dalam zone ini, lihat dia break enggak resistance ini. Kalau dia break, bagaimana ia mau terus pacak. Kalau yang enggak break, ia respect zone ini, candle ini, bagaimana ia mau terus longsor. Oke, jadi ini possible, arahnya possible untuk berlaku. Oke. Oke, untuk nalri ya, nalbiri ya. Ini arah yang berkemungkinan. Kenapa ia belum ambil zone ini? Zone ini ia belum ambil. Oke, seperti ini ya udah ambil zone ini kan. Tapi di sini pun ia masih menunggu harga.
Ya, tadi kalau kita sell tadi hanya 20 pip aja. Sekarang price-nya masuk semula. Kenapa? Kenapa? Kok price-nya menunggu news malam ini, menunggu orders yang besar dari seller ataupun buyer. Jadi kalau waktu sekarang, kalau kalian tanya, ada sinyal yang enggak Bang Jago sekarang? Enggak ada. Aku enggak akan trade sekarang ini. Aku enggak akan trade. Karena price-nya kalian lihat di lower time frame. Mau trade apa gitu, guys? Mau trade apa gitu? Lihat lagi lebih kecil. Mau trade apa gitu? Candlenya kecil-kecil aja, enggak mau. Ya, kita mau harus menunggu. Bosan gitu kan menunggu kan. Oke, kalian lihat price-nya pasti longsor, masuk semula, longsor, masuk semula, masuk semula. Belum masanya. Oke, untuk Elfed ini soalan yang bagus ya. Ya, soalan Elfed ini. Oke. Untuk aku kalau ada news, biar newsnya rilis dulu. Oke, biarkan dulu rilis newsnya. Kalau mau pasang buy limit dan sell limit ya silakan, tetapi set juga SL-nya. Oke. Kalau yakin dengan dengan kalian punya zone, yakin dengan kalian punya setup, dengan kalian punya analisa, silahkan. Aku nggak akan katakan tidak. Karena apa? Mungkin kalian udah bisa tandakan zone, kalian mau tes, kalian punya zone, silahkan. Tapi setkan juga SL-nya, TP-nya juga setkan. Oke? Make sure kalian set sebegini TP-nya. 10 pips, 20 pips, 30 pips. Mau lebih juga bagus 40 pips. Setkan. Kalau kalian entry limitnya hingga 4 atau 5, setkan setiap satu itu, setkan TP-TP-nya. 10, 20, 30. Oke? Dan lebih bagus, kalian tunggu. Bila ia udah touch, entry kalian itu, limit kalian itu, make sure kalian monitor. Supaya kalian bisa Bisa setkan BN-nya. Oke? Itu caranya apa? Itu namanya apa? Kita menjaga risk management-nya. Oke? Risk reward-nya kita jaga. Oke. Sekarang kita lihat ya untuk menjawab soalan siapa tadi? Mon. Ya, MM juga betul. Oke, menjawab soalan Mon, sekarang kan kita akan lihat bila sahaja news dia akan pacak dahulu baru longsor. Ada petunjuk jelas di mana kita tahu ia akan terjadi begitu. Oke, seperti malam ini, ia mungkin akan terjadi begitu. Ya, pacak dulu baru ia longsor. Oke, seperti ini. Kita harus lihat zone-zone yang hampir dengan price semasa. Oke, kita harus lihat zone-zone yang hampir dengan harga semasa. Oke, jadi kita lihat ya. Ya. Zone yang hampir dengan harga semasa itu maksudnya apa? Zone yang possible untuk dia pergi, ia capai di situ. Paham maksud aku? Oke? Jadi di sini adalah possible zone-nya. Possible zone-nya. Di sini kalau ia tembus, ia possible untuk pergi ke zone ini. Oke, possible. Karena apa? Kalau ia tembus, ia pasti mencari puncak di sini. Karena ia belum ambil zone ini. Belum ambil. Oke, kalau ia longsor, ia bagus. Teruskan, biar ia longsor. Kalau ia longsor, biarkan ia longsor. Next zone-nya di mana? Kalian harus lihat di mana. Oke, lihatnya di sini. Tarik nih. Tarik dashboard. Oke. Ambil di sebelah kiri. Ambil lihat di sebelah kiri. Oke, itu caranya. Oke, ambil di sebelah kiri di mana? Mungkin zone-nya di sini. Oke, tapi itu terlalu besar, terlalu jauh. Target aja 30 pip cukup. Oke. Jadi untuk waktu sekarang kita lihat di dalam zone ini aja. Kita intraday trader dong. Jadi fokus di dalam ini aja. Oke. Sekarang kalian lihat. Kita udah lihat di higher time frame di H4 dan H1. Price-nya nggak break. Masih respect supply zone dan demand zone-nya. Dan aku katakan mungkin malam ini ya akan tembus di dalam ini, tembus supply zone ini, masuk di dalam zone ini, kemudian baru ia longsor. Kalau yang nggak tembus, mana ya akan respect. Oke, kemudian kita bisa sell di dalam ini. Sell di dalam ini, baru ia longsor. Tapi yang aku lihat sekarang, ia masih respect zone ini. Kalau yang nggak respect, dia pasti ambil zone di atas ini. Oke, itu first possible. Oke, first possible. Sekarang kita tulis ya.
first possibilities, first ya ke pacak ambil zone lebih tinggi. Oke, zone ini. Kemudian longsor terus. Oke, ini yang pertama, first. Kalian bisa screenshot. Oke, kita bisa analisa. Kita nggak tahu price-nya gimana kan. Jadi kita tunggu malam ini jam berapa? Jam 1 pagi. Kalau kalian mau tunggu, silakan. Oke, lihat marketnya. Kalau kalian mau belajar, kalian harus lakukan itu. Forward test. Mungkin kalian udah rajin lakukan back test. Coba marking zone-nya, coba tandakan arah seperti ini, tandakan. Kemudian kalian lihat jadi atau enggak. Kalau enggak jadi, enggak apa-apa. Belajar lagi, lakukan lagi. Satu hari nanti kalian pasti akan dapatkan satu setup kalian sendiri yang kalian selesa. Oke, itu first possible. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua kita lihat. Kedua, possible move. Yang respect supply zone. Ini. Supply zone ini. Mana zone ini lah kan? Kemudian longsor. Oke, itu yang kedua. Oke, screenshot. Silakan mau screenshot. Oke, itu yang kedua. Tetapi yang ketiga, kita harus ingat juga, price-nya enggak break support di bawah ini. Kalian lihat juga di daily one tadi kan, price-nya membentuk apa? Bentuk candle seperti ini kan. Candle seperti ini. Ini enggak. Oke, bentar lagi kita akan lihat ya, candle seperti ini. Yang enggak break nih, support nih. Jadi ya possible third move pacak. Maksudnya apa? Ya pacak. Kemudian ya pullback. Nah, ya pacak semula. Terus pacak. Jadi kalian harus hati-hati. Oke. Ini yang ketiga. Oke, lihat ini ya. Aku udah tunjuk tadi kan. Oke, sekarang kita lihat di daily one. Ya, lihat enggak? Price-nya bentuk apa ini di sini? Enggak break semuanya ada satu level yang sama. Jadi jelas di situ yang enggak break, yang enggak membentuk satu lower low. Lower low itu apa? Ya lower low itu break lah maksudnya. Seperti ini ya contohnya. Oke, lihat lower low itu gimana caranya? Oke. Ini adalah lower low. Oke, ini ini adalah lower low. Oke, lower low maknanya lebih rendah dari rendah. Ini rendah. Ini higher low. Ini lower low. Ini lower low. Oke. Ini higher low. Bermakna dia lebih rendah daripada yang tinggi, tetapi ia lebih rendah dari sebelum ini. Ini adalah higher high. Nah, jelas enggak? Ini kalian harus praktik gimana caranya untuk tandakan candle yang lower low, higher high, higher low. Bisa nggak? Jelas nggak? Kalau kalian bisa tandakan lower low dan higher high ini adalah satu analisa advance untuk kalian ya. Kalian bisa tentukan candlenya higher high ataupun lower low. Oke? Halo guys, masih di sini? Jelas nggak untuk masa ini? Jelas nggak? Cara kita tandakan zone-nya. Oke, mantap Mon jelas. Aku yakin Agusnya juga jelas mungkin. Elface gimana untuk limitnya? Ya, thank you Eka. Edi ya, mantap. Oke, Elface ya. Kalau mau setkan limit, make sure setkan SL dan TP-nya. Kalau aku lebih prefer untuk monitor marketnya. Tunggu price-nya, news-nya rilis. Oke, membuat satu movement. Tunggu dia akan respect zone yang mana. Di situ kita mencari entry. Kalau ya break, ya follow. Kalau yang nggak break, ya follow juga. Follow marketnya. Oke? Oke, mantap.
Oke, sekarang kita lihat sekarang di H1 dan H4 itu selesai. Itu caranya marking zone ya. Supply and demand-nya tahu. Oke, ada apa di situ? Lihat di sini. Ya reject. Oke, ya reject, ya reject. Oke, di sini ada engulf. Engulf itu apa? Candle yang menelan candle-candle sebelumnya. Di sini juga ada high liquidity. High liquidity. Oke, sekejap aku listkan semuanya apa yang ada di situ. Oke, lihat di sini adalah supply zone-nya. Supply. Focus sell. Oke, sell. Oke, jadi di sini ada engulf sell. Engulf sell, oke. Jadi di sini pula ada apa? Ada compression. Compression sell. Sell. Di sini ada apa? Di sini. Candle ini dipanggil apa? High liquidity. High liquidity. Liquidity. Sell. Bermakna apa? Candle besar. Sell. Ini dipanggil apa? Yang membentuk seperti ini. Candle di sini. Chart patternnya seperti apa? Seperti ini ya. Ini dipanggil apa? Ini reversal chart pattern. Yang enggak break resistance yang paling besar. Okay. Okay, enggak break. Bentar. Not break. Okay. Jadi mungkin ini akan sell. Tetapi kita harus tunggu newsnya malam ini. Okay. Nanti videonya share ke grup tele bang. Soalnya pengen dipelajari ulang bisakah? Ya bisa. Okay. Sekarang kita pergi ke soalan M Subhan ya. Itulah next next mission kita. Kita pergi kepada gimana caranya untuk mencari entry. Oke, compression itu seperti ini. Sebentar ya. Oke, nanti Bang Edi udah join edukasi jagonya. Nah, di dalam edukasi jagonya ada semua recording yang minggu-minggu kemarin bisa lihat juga ya. Oke, compression itu seperti apa? Oke, bentar. Bang Subhan, time frame breaknya di time frame berapa? Lihat breaknya di time frame berapa? Di H1 aja. Di H1 dan kalau mau lihat di lower time frame di M15. Oke, tetapi biasa aku tunggukan di H1 seperti yang di dalam ini. Oke, bisa screenshot supaya kalian bisa lihat apa yang aku lihat di dalam market. Lebih banyak konfirmasi, lebih banyak reasonnya, lebih bagus, bermakna lebih mantap analisa kalian. Oke, jadi lebih mantap. Bila analisanya lebih mantap, bermakna entry kita akan jadi lebih aman. Oke, sekarang Denny ya, soalan Denny, compression sell itu seperti apa? Oke, seperti ini. Ini adalah compression. Oke, lihat. Ini adalah compression. Ya, bentar. Oke, ini adalah compression. Oke. Compression itu seperti apa? Ia memanfaatkan harga itu. Kalian lihat candle-candle itu membuka kecil-kecil candlenya ya. Seperti ini. Kemudian membuka satu candle besar. Mana apa di situ? Di situ ada high sellers, engulf sell. Ini dipanggil engulf sell. Kalau engulf buy-nya gimana? Kita balikan aja seperti ini. Oke. Seperti ini. Ini engulf sell. Engulf sell. Ini adalah engulf buy. Oke.
Oke, compression ini adalah salah satu konfirmasi ini juga di dalam supply and demand. Oke, bagaimana di dalam zone-zone supply and demand ini? Oke, seperti ini dalam zone supply. Oke, kalau ada compressionnya, ya possible ya untuk turun. Oke, 90% ya pasti longsor. Kenapa? Ini ya collect order sell limit mungkin ada seperti siapa? Mungkin Alfred tadi ada set kan limitnya di sini kan. Jadi price-nya harga sekarang di sini. Tapi ada juga buyers yang mau ya tembus. Jadi tapi sellersnya lebih tinggi. Jadi ya ambil dikit. Tapi bila ya ordernya udah cukup diambil semua, boom, turun satu kali. Oke, itu compression. Compression itu senang aja. Oke, kita lihat di dalam market ya. Ayo kita lihat di dalam market. Mana compressionnya? Aku nggak mau kalian belajar malam ini aja. Oke, jadi kalau kalian ada masa-masa yang terluang atau apa, silakan lihat marketnya, lihat price-nya di mana semua, belajar, lakukan back test dan coba forward testing. Forward testing itu gimana? Seperti ini. Marking zone-zonenya. Oke, coba letakkan arahnya. Oke, lihat jadi atau enggak. Nah, seperti itu. Oke, monitornya di mana? Di H1. Oke, sekarang kita lihat. Di mana lagi ada compression? Di mana lagi ada compression? Aku lihat banyak nih di sini. Nah, di mana? Di sini ada. Oke, di sini ada. Ya, bentar ya. Bentar. Di sini ada. Ya, candle yang kecil. Kemudian satu candle yang besar, longsor. Ini compression. Ataupun short formnya apa? Short formnya CP, compression. Gitu. Oke, di sini juga ada compression. Sell. Oke, jelas? 30.25. Maksudnya apa itu 30.25? 30.25. Oke. Eka, apa maksud 30.25 itu? Oh, di sini maksudnya 30 hingga 25 ini ya. Oke. Iya, betul. Itu konfirmasinya, betul. Jadi tetapi kita bisa buy di sini, tetapi buat apa? Kita menunggu harga yang lebih besar, kita mau profit yang lebih aman. Jadi kita tunggu compressionnya siap, kemudian kita sell di atas ini. Dapat lihat berapa pips itu nggak tahu, mungkin ratus-ratus ribu ya sekarang. Oke, itu adalah compression. Itu salah satu konfirmasi. Oke, seperti tadi kita ada apa? Ada engulf, ada apa? Seperti ini di sini. Oke, di sini ada engulf, ada apa lagi? Ada reversal, chart pattern. Oke, chart pattern. Ada compression. Lagi apa? Supply. Oke, not break previous resistance. Oke, semuanya di mana? Di dalam satu zone ini. Oke, jadi kita mau sell di sini. Yakin nggak mau sell? Ya yakin. Kenapa? Konfirmasinya kuatnya di sini. 5. Konfirmasi kita 5. Oke, confirm baliknya. Lihat bagaimana ya Bang untuk compression. Oke, gitu. Gini ya. Lihat di masa itu, pada waktu itu. Kalau lihat di H1, price-nya membuka candle yang kecil. Kemudian kita lihat price-nya berada di dalam satu supply zone. Di sini, seperti ini ya. Ini adalah supply zone-nya kan, supply. Oke. Ya, candle-nya perlahan bergerak pacak. Di situ kita udah boleh jangka yang price-nya mau membentuk satu pergerakan yang lebih besar. Jadi kita bisa letakkan sell limit mungkin ataupun ready untuk sell di dalam. Kita lihat di dalam lower time frame di sini pasti ada satu support.
Oke, jadi ya respect, mudah ya longsor. Nah, itu. Compression ya biasakan akan ada satu waktu yang harganya perlahan banget seperti waktunya sekarang. Oke, buktinya apa? Sekarang kita lihat. Waktunya sekarang ya. Oke, lihat. Iya, ini belum, ini bukan compression ya, ini nggak cantik compressionnya. Oke, ini ranging. Oke, ini ranging. Oke, sekarang pengennya mula longsor, tapi santai aja. Kita fokus untuk belajar malam ini. Oke, sekarang kita lihat. Ini bukan compression. Compression seperti ini. Oke, ia begini. Ataupun kalau buy, ia begini. Nah, buy. Kalau sell, ya bentuk begini. Nah, ini sell. Nampak? Ini sell. Kalau buy, buy nggak ada contohnya di sini ya. Nggak ada buy. Compression buy nggak ada di sini. Oke, ini bukan compression. Ini bukan compression. Bukan. Oke. Tapi ini bentuknya apa? Reversal. Reversal chart pattern. Oke. Oke, kita udah lihat di higher time frame H1 dan H4 cara kita marking zone. Konfirmasinya udah ada tadi. Oke, konfirmasinya udah ada di H1 aku udah tuliskan tadi. Kalau kalian udah screenshot ya bagus. Oke, sekarang kita lihat di M15 cara kita persiskan entry kita. Oke, persiskan entry kita. Gimana? Oke, tadi siapa yang tanya? Untuk entry lihat breaknya di time frame berapa? Oke, sebenarnya tadi aku udah share tadi gimana caranya lihat di H1. Oke, H1 ini belum break. Lihat bodinya nggak break support di sini. Ya nggak break juga di sini ya. Satu level yang sama ya, satu harga yang sama nggak break. H1. Kalau H1 nggak break, mana yang nggak break? Oke, di H1 lihat candle ini body candlenya nggak break candle sebelumnya. Jadi itu kira nggak break. Oke. Sekarang kita lihat di M15 gimana, di mana tempatnya kita mencari entry. Oke, kita udah tandakan ini zone-nya. Jadi kita mau persiskan lagi. Kenapa zone ini kira-kira berapa pips ya? Oke. Oke, ini berapa pips? 40 pips. 40 pips. Oke. Besar. Zone-nya besar. Kita jadikan ia 20 pips saja. Oke, bisa nggak? Iya, bisa. Bentar, kita lihat di M15. Mau entry yang mantap. Mau entry yang aman, profit yang aman. Bisa. Bentar. Cari dulu nih. Oke. Tapi ya udah masuk ya zone-nya. Oke. Kalau ini, kita lihat di sini. Di dalam zone ini, kita udah tandakan di H1 dan H4. Oke. Oke. Sekarang kita lihat. Longsor lagi, guys. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar dulu gimana cara mau entry zone-nya. Oke. Lihat. Zone ini udah diambil. Oke. Price ini udah diambil dengan resistance yang ini. Jadi zone ini udah diambil. Resistance ini udah diambil. Oke, udah digunakan. Udah digunakan itu gimana? Udah digunakan itu gimana? Ini seperti ini. Kalian lihat. Ia masuk di dalam resistance ini, ia bentuk satu resistance di sini, ia respect, ia longsor. Sekarang ia masuk di dalam resistance ini, ia masuk, ia longsor. Sekarang kalian lihat, ia pasti akan masuk resistance ini. Oke, jadi kita fokus untuk yang itu. Oke, jadi kita tandakan. Kalau yang masuk di dalam ini, kita bisa sell. Oke. Kita ambilnya di mana? Di body aja. Oke. Bisa. Oke, seperti ini kita tandakan di M15. Ambil bodinya seperti ini. Resistance ini udah diambil kan? Udah diambil kan? Oke, kita ambil resistance yang paling tinggi. Oke, jadi yang ini. Oke. Jadi kita kira berapa pipsnya. Lihat, 20 pips. Ambil candle yang kecil. Ya, 20 pips.
Okey, jadi ini adalah new zone kita. Okey, lihat. Kalau yang masuk semula di dalam zone ini, silakan sell. Bisa. Tapi harus berjaga-jaga. Kenapa? Itu adalah last resistance. Kalau ia tembus, mana ia mau terus long pacak. Tapi satu cara, kalau kalian mau aman, mau selamat, okey, gimana caranya? Okey, seperti ini. Tunggu di H1. Tunggu di H1. Kalau ia break, okey, ia break. Okey, bentar aku letakkan sebegini ya. Kalau ia break ni, kalau ia break, ia terus pacak. Okey, lihat seperti ni. Aduh. Kalau malam nanti, ia break, ia bentuk satu candle biru. Okey. Ia pecah kan bodinya, ini bodinya ya, ada candle shadow-nya ya. Okey, ia break di H1 ya. Okey, semula. Di H1 ya. Okey, lihat di H1 contohnya. Okey. Kalau ia break ini with blue candle bodinya lebih besar dari body sebelumnya. Bodinya lebih besar, mana ia udah break. Jadi bila ia udah break close, contohnya jam 12 mungkin ataupun jam 2 atau berapa, ia break gini. Okey, kalian lihat di M15. Time ia di lower time frame, ia pasti akan kembali semula masuk di situ, kalian entry untuk buy. Pasti akan baca. Itu namanya apa? Breakout, pullback, entry. Contohnya kalau ia breakout, okay, breakout close with blue candle, bodinya lebih besar daripada candle sebelumnya. Ia pullback di lower time frame, lihat di lower time frame, okay, ia pasti akan pullback kerana itu adalah SOP trading. Ia pasti akan pullback di lower time frame, lihat di M15 ataupun M5. Waktu itu kalian entry, buy. Kemudian entry, insyaAllah ia akan pasang. Okay, itu caranya. Breakout, pullback, entry. Okay, buat masa ini jelas atau enggak? Kalau yang enggak break, okay, seperti sekarang kalau kita lihat, price-nya enggak break, kan? Enggak break, price-nya longsor. Jadi, ia mungkin akan ambil price-nya di bawah ini. Okay, di bawah ini. Okay, mantap. Mon jelas, Agus jelas. Siapa tadi? Eka jelas atau enggak? Okay. Seperti itu, lihat price-nya enggak terus longsor. Wah. Enggak terus longsor ke. Kalau kalian mau entry, bentar tadi berapa pip saja dapat? 20 pip lagi. 20 pip lagi. Itu aja. Okay. Mau sell sekarang ya? Mau sell sekarang ya? Tunggu dulu lah. Karena yang enggak break, yang enggak membentuk satu lower low. Oke, masuk lower low itu apa? Seperti ini. Itu tadi, kalau kalian sell, ya bisa. Kenapa? Ini adalah lower low. Oke, lihat. Kita sekarang lihat di M15 ya. Oke. Oke, ini adalah lower low-nya. Dikit aja levelnya. Oke, lihat. Ini adalah lower low-nya. Dikit aja, bawah lebih dikit aja. Kalau kalian lihat di M5, kalian bisa lihat ini lebih bawah dikit aja dari sini. Jadi kalian bisa entry sell seperti ini, dan ludah untuk satu lower low bagi yang ini. Jadi bila ia masuk, ia pasti akan longsor. Kalau yang untuk lower low, oke. Kalau mau sell, ya bisa. Tapi tunggu dulu, lihat price-nya gitu. Kalian mau entry? Kalau aku nggak mau nih, risky dong. Oke. Itu direction-nya kira-kira gimana, cikgu? Waduh. Kalau direction-nya, seperti aku katakan tadi, ya pasti akan masuk semula di dalam ini. Pasti akan masuk dulu sebelum malam ini, mungkin jam 1 pagi.
Oke, karena malam ini ada high impact news kan, kalian udah lihat di Forex Factory. Oke. Dia pasti akan masuk karena ia belum ambil zone itu, ia nggak membentuk satu lower low di kalian lihat di H4 dan daily one, nggak ada lower low. Jadi ia pasti akan pacak. Itu yang bisa aku katakan bahwa masa ini analisa aku. Oke. Lihat. Nah, kalau kalian mau baik, macam bisa kan? Tapi kita nggak mau buy low. Kita harus ikut SOP-nya buy low, sell high. Oke? Kalau kalian buy sekarang itu buy high, bukan buy low. Oke? Oke, jadi itu saja untuk setup aku. Jelas apa konfirmasinya semua aku udah jelasin. Di mana aku mencari konfirmasi bentar tadi semuanya ada 567. Oke, lebih banyak konfirmasi kalian, lebih mantap, lebih aman profit kalian insyaAllah. Jadi di H1 dan H4 kita udah tengok beberapa cara untuk kita markingkan zone yang valid di lower time frame untuk mencari entry yang lebih persis. Itu gampang aja. Cari body candle yang relevan seperti ini kita udah tandakan. Oke, resistance ini udah diambil. Sekarang kita tunggu untuk next zone-nya di atas ini. Oke, next zone-nya. Oke, tetapi ini adalah high zone-nya karena apa? Ia bisa tembus. Oke, ia bisa tembus. Oke. Jadi kalau kalian mau entry di dalam ini. Itu di dalam ini. Ya. Jadi kita udah lihat di H1 dan H4 untuk mencari konfirmasi. Konfirmasi aku di dalam zone ini ada beberapa. Tadi aku udah jelasin ada 7. Combined compression, engulfing, level search pattern, high liquidity. Di situ puncanya. Jadi di lower time frame, cara kita marking zone-nya simple aja. Cari resistance yang relevan yang belum diambil. Oke, jadikan di high time frame itu 40 pips zone-nya. Kita perkecilkan lagi, persiskan lagi menjadi 20 pips. Oke, lebih kecil lebih bagus, maknanya lebih persis, minimal 10 pips zone-nya, oke? Supaya kita bisa layer. Oke. Jadi sekarang kita lihat price-nya masih di situ ranging. Kalau ada sinyalnya aku akan share, oke? Jadi zone sell di 1677, 1679 ya, Bang. Ada peluang breakout ke atas enggak? Ya ada. Tapi buat masa sekarang belum lagi. Oke, enggak break lagi. Resistance ini belum break. Jadi ya possible untuk sell. Oke. Untuk breakout ini malam nanti, mungkin jam 1 pagi nanti. Kenapa? Mungkin ada big order dari buyer dari sini ya. Order dari buyers dari sini. Oke, kenapa price-nya masih bermain di situ? Berdancing ya di situ. Lihat. Lihat. Oke, kita lihat di M15-nya. Maksud apa di situ? Oke, lihat. Yang enggak tembus mana-mana zone ya. Sini. Di sini ada supply and demand-nya juga. Di lower time frame ada supply and demand-nya juga. Ya, di sini demand zone-nya. Di sini supply zone-nya. Enggak tembus. Nah, jadi di sini ada pembincangan harganya. Kalau ada buyers yang tinggi, ya mungkin akan terus breakout. Kalau sellers-nya tinggi, ya akan terus longsor. Oke? Tetapi aku nggak bisa katakan ya bisa terus longsor. Kenapa? Nggak ada lower low. Ya, lihat. Ya. Oke, jadi itu analisa aku buat masa ini. Jadi kalian tunggu, enggak. M5 last time frame yang bisa digunakan M5 aja. M1 enggak perlu. Terlalu waduh, jelek banget. Di mana mau tandakan zone ini? Ya, jadi enggak perlu lihat sampai M1. M5 aja udah cukup. Maksimal ini M5 aja. Oke, M15 lebih bagus. M30 ya ini middle ya. Oke, di H1 konfirmasi dan zone-nya. H4 pun sama. Kalau enggak jelas jadi H1. Oke, jadi sekarang kalian lihat price-nya bentuk candle yang biru. Oke, di H1 bermakna ia akan close bila? Jam 9 nanti. Jadi tunggu jam 9 nanti, lihat dia close di mana. Kalau di situ bisa kita sell, kita sell. Kalau enggak yakin, senang aja. Oke, tunggu ya breakout. Mana-mana candle. Kalau ya breakout di sini, ya breakout, kita bisa buy. Kalau yang enggak breakout, ya respect zone ini. Zone yang aku udah tandakan ini, dia enggak breakout. Mana kita bisa sell.
Oke? Jadi jelas. Ada apa-apa soalan lagi? Aku buka ke kalian. Soalan-soalan apa aja juga. Silakan tanyakan. Aku ambil lagi 1, 2 atau 3 soalan aja. Oke, silakan tanya. Ya, kita akan habis dalam jam 8.20 ataupun 8.25. Oke, ada apa-apa soalan lagi? Yang bertanya sebentar tadi, siapa saja, Ama atau siapa Jamon, semua menjawab enggak soalannya? Dan jelas atau enggak? Menjawab bisa menjawab, tapi jelas atau enggak? Gimana guys? Oke enggak? Wah, mantap. Thank you, Mon. Oke, aku harap bisa trade ya. Kalau kalian enggak mau trade, enggak apa-apa. Tapi aku harap kalian enggak berhenti melihat chart. Oke? Aku mau kalian lihat chart ini hari-hari. Enggak hari-hari pun, 2 hari sekali. Dengan cara apa? Forward testing. Marking zone-nya, marking arahnya. Lihat besok. Jadi enggak mapping kalian itu. Jangan marking di daily one ataupun weekly. Marking di H4 ataupun H1. Kalau mau tunggu di daily, waduh itu mengambil masa yang lama ya. Harus bertunggu berminggu untuk menjadi. Oke, jadi kita marking di H4 dan H1. Oke, itu forward testing namanya. Forward testing gimana ya? Oke, bentar. Forward testing. Oke, first marking zone. Second, letakkan arah possible market. Oke, ketiga. Oke, ketiga apa? Oke, sebelum itu ini di sini letakkan juga reason-nya. Oke, cari 4 atau 5 reason kenapa marking zone-nya di situ. Oke. Oke. Kemudian letakkan arahnya seperti aku udah tandakan tadi ya, kepacap or longsor. Oke, itu analisa aku. Kalau kalian ada analisa yang lain, percaya dan yakin kepada analisa kalian. Oke, karena mata kita nggak sama semua, tetapi analisanya insya Allah. Oke, jadi 1, 2 udah cukup. Jadi ketiganya apa? Lihat. Jadi atau enggak. Maknanya berjaya. Oke, seperti ini. Berjaya atau gagal. Oke, ini apa? Ini kita punya analisa ini berjaya atau gagal. Coba seminggu lakukan nih secara konsisten. Kalau enggak, jadi teruskan lagi, belajar lagi. Kalau kalian bisa lakukan ini, tuliskan reason-nya, kenapa. Aku yakin satu hari nanti, mungkin kalau kalian lebih rajin, lebih pantas masanya. Kalau enggak rajin, itu mungkin akan mengambil masa yang lebih lama. Jadi, kalau kalian bisa tulis reason ini, satu hari nanti kalian enggak perlu tulis lagi. Kalian lihat aja, kalian udah nampak. Kalian lihat aja marketnya, kalian udah nampak. Kalian lihat price-nya, waduh nampak, udah nampak. Enggak perlu tanda-tanda semua. Oke? Jadi, ini namanya forward testing. Aku mau kalian lakukan. Oke, kalau ada apa-apa soalan, silakan. PM aku Mas Jago. Dan jangan lupa, aku mau 100 orang sahaja untuk klik link yang aku share bentar tadi, ya, yang bisa kalian dapatkan pelbagai benefitnya, kontesnya, edukasinya, special buat kalian. Jadi, aku mau 100 orang aja yang tekan klik link di atas itu, yang aku udah sharekan di dalam Jago FX. Jadi, make sure kalian join, supaya kalian nggak ketinggalan apa-apa. Oke? Jadi, forward testing, ini apa yang aku mau kalian lakukan. Letakkan dalam diri kalian, lakukan ini. Kalau kalian ada soalan silakan bertanya. 5 menit lagi kita akan akhiri kelas kita. Oke, bagaimana cara mengendalikan psikologi yang sudah terganggu sebab sudah pernah stop out? Oke, Lutfi.
Oke, Lutfi. Oke, Lutfi ya, bentar. Waduh, marketnya begitu pula. Mungkin kalian ada pada kalian yang udah sell. Mana? Santai aja, tenang aja dulu. Ini cara kita lakukan. Kawal emosi kita. Kita nggak perlu kejar marketnya. Santai. Oke, seperti ini ya. Kalau mau sell, santai. Nggak perlu sell. Sabar, sabar. Kalau ya break ini, oke. Kalau ya break ini, lihat. Kalau kalian sell ini, waduh, udah pening pala. Oke, mau sell, tunggu ya break ini. Oke, ya masuk. Kemudian baru kita sell. Tapi sekarang kita lihat. Gitu lagi chartnya. Jadi nggak perlu. Santai aja, oke? Oke. Kawal emosi ya, kawal psikologi ya. Oke, first untuk Lutfi, untuk semua ya. First, emosi ya. Emotional. Emotional control. Oke, first. Jangan kejar market. Tetapi ikut market. Contohnya bila sekarang marketnya begini loh. Jangan dikejar, biar aja. Jangan dikejar. Kita harus ikut dia. Kalau ia mau berhenti di situ, kita berhenti. Oke, sekarang kita lihat marketnya berhenti di sini kan, santai. Oke. Oke, sekarang kita tunggu dulu. Jangan kejar, ikut market. Kalian marketnya, oke, ini jelas marketnya masih menunggu satu harga. Jadi kita tunggu harga itu. Kita tunggu ia break atau ia break di bawah ataupun di atas. Kalau di atas kita follow untuk buy. Kalau ia break di bawah kita follow untuk sell. Oke, yang kedua, jangan trade waktu sibuk. Trade waktu sibuk. Aduh, nggak muat. Oke, sibuk. Oke, nggak perlu. Tenang. Sibuk, kepalanya nggak aman. Pusing kepalanya. Nggak perlu trade. Oke? Santai. Besok masih ada. Market ini nggak akan tutup. Kecuali hari Sabtu dan Ahad. Ya. Oke. Dan ketiga, kalau ada masalah pribadi. Masalah pribadi. Oke? Jangan trade juga. Mungkin ada masalah keluarga, masalah personal, mungkin melibatkan diri ataupun mungkin polisi ataupun ada apa kasusnya atau apa, jangan trade. Kenapa? Itu akan mengganggu emosi kita. Kalau profit iya itu alhamdulillah, tapi ini trading. Kita possible juga untuk loss. Udah ada masalah, loss. Ulak tuh. Jadi ia akan menjadi lebih teruk. Jadi ini 3 puncanya. Oke, kalau mau emotional control itu seperti yang Lutfi tanyakan, kawal psikologinya ikut ini. Ini adalah the major problem lah, yang problem yang biasa kita lalui. Jadi kalau ada masalah-masalah ini jangan trade. Aku akan share kan, Lutfi udah join belum edukasi jagonya? Oke. Besok aku akan sharekan gimana caranya untuk mengawal psikologi. Oke? Aku akan sharekan besok. Oke, untuk Lutfi dan untuk semua, thank you Lutfi karena aku akan sharekan besok gimana caranya untuk kawal emosi kita dalam dunia trading supaya kita tenang aja di dunia trading ya. Kalau sumbu enggak termasuk buat marking zone-nya Bang Jago. Oke, kalau sumbunya ya. Oke, bentar. Iya, kalau mau sell tadi rugi kan? Pacak lah. Aku belum join bang, karena saldo aku account belum ada bang. Masih ngumpul modal. Oke, Lutfi. Join edukasi jago itu gratis saja. PM Mas Jago. PM Mas Jago. Oke. Klik namanya di Mas Jago. Di dalam Jago FX. Ada namanya Mas Jago di situ. Klik. Bilang sama dia. Mau klaim edukasi jago. Oke. Dia siapa? Aku lah kan. Jadi kalian. Mak Lutfi. Nyatakan di situ. Tulis sama. Tag sama Mas Jago. Sama aku. Bang Jago. Aku mau klaim edukasi jago. Oke? Oke. Menjawab soalan Bodeng. Oke.
Oke, thank you Luffy. Karena saldo aku account belum ada bang, masih ngumpul modal. Sudah 3.000 loh. So, ya nggak apa-apa. Lutfi, jangan depo dahulu. Klik link yang aku udah share ke tadi, 100 orang yang aku maukan itu. Klik link aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau ada bantuan atau apa mau bantuan, PM aku. Oke, aku akan bantu. Klik link di situ. Dan nyatakan juga Bang Luffy mau klaim edukasinya ya. Dan coba lakukan forward testing yang aku bilang aku udah mau kalian melakukan tadi, forward testing itu nggak perlu depo, nggak apa-apa, kita buka chartnya, kita marking zone-nya, kita coba analisa kita itu tepat atau enggak. Oke, atau hanya pullback. Oke, Moon bentar ya. Oke, Bodeng, kalau sumbu nggak termasuk buat marking zone-nya ya bang, nggak, kita ambil bodinya aja. Oke, untuk semua siapa yang ada malam ini, oke, untuk marking zone-nya fokus pada body aja. Itu kalau sumbu ya bentuk satu sumbu mana sumbu itu mananya itu shadow aja, nggak ada apa-apa. Oke, ambil bodinya aja. Oke, untuk bodeng mau tanya gimana membedakan antara market itu reversal atau hanya pullback? Oke, bisa. Mau depo tapi belum punya M backing bang. Oke, nggak apa-apa. Coba PM aku lepas ini aku akan bantu. Oke, Rohakib. Mungkin ada cara yang lain, aku akan bantu. Oke? Rohakib, jadi Moon. Soalan yang bagus. Oke, kita lihat deh cuman. Gimana ya cara reversal dan pullback? Itu dua perkara yang beda. Mungkin kita takut kalau ya udah break. Contohnya, ya kan? Betul juga soalnya kan? Betul. Tapi inilah, katakan kita harus rajin lihat chart, jadi kita akan tahu gimana bentuknya. Oke, kalau reversal seperti ini kan contohnya, dia udah break, kita lihat dia mau pullback, tapi ya terus longsor. Oke, itu satu masalah juga. Oke, bentar. Oke, lihat di M15. Oke, kita lihat di H1 dulu. Oke, sekarang ya jelas di H1 ya udah break. Oke, udah break. Oke, di H1 udah break. Tetapi lihat juga di M15. Udah break. Oke, udah break. Tapi lihat juga. Ya, ini pasti ramai yang dimakan oleh market. Karena apa? Inilah namanya manipulation. Jadi, kalau mau pullback itu tunggu. Gimana caranya? Seperti yang aku bilang tadi, udah break di H1, tunggu di M15. Candle apa yang dibuka? Contohnya ya, seperti ini ya. Oke, jelas di H1 udah break. Kita lihat di M15. Oke, di sini kan. Udah break. Tapi ini breaknya nggak cantik. Ya, breaknya nggak cantik. Karena apa? Dia membuka M15 ini, membuka candle yang lebih besar. Candle merah yang lebih besar dari candle birunya. Oke, jadi kita lihat di H1 juga. Ya, lihat. Ini. Candle sebelumnya ini, candle merah ini. Oke, bentar ya. Aku padamkan dulu rectangle ini. Lihat. Candle merah ini enggak lebih besar dari candle biru ini. Mana itu adalah reversal. Ini apa? Ini candle apa nih? Doji. Doji candle. Doji candle ini adalah candle yang cukup kuat untuk menentukan harga. Itu adalah reversal. Oke. Doji. Candle yang kecil ini, shadow yang besar, candle yang body yang kecil ini dipanggil doji. Oke, itu Moon. Ini sama ada reversal atau pullback ini kamu harus rajin lihat marketnya. Oke, contoh lagi ya. Aku beri satu contoh lagi ya. Oke, lihat. Oke, seperti ini. Di sini.
Okey, ini belum break. Okey, di H1 ya. Kalau lihat di H4, ya ternyata di satu level yang sama. Okey, mungkin sudah break bodinya, tetapi ya lihat dia membuka candle yang kecil, merah yang kecil, candle biru. Okey, lagi satu lah. Kalau mau yakin sama itu ada itu reversal atau pullback, okey, tunggunya gini. Okey. Di H1, kalau ia breakout ini kan, ia pasti mengambil satu resistance sebelum ia pacak. Okey, kalian lihat ya. Yang 15 and 30. 15 terlalu kecil. Okey, kalau ia break ini, okey, contohnya ia membentuk satu candle biru di sini. Candle biru. Ia pasti akan pull back. Okey, pull back with red candle lah kan. Okey, red candle. Dia pasti akan mengambil resistance ini ataupun yang ini. Dia pasti ambil. Okey, tunggu. Kemudian baru ia pacak semula. Ini namanya pullback. Lihat. Okey, Moon, ini namanya pullback. Kalau reversal, ia nggak akan membentuk seperti ini. Ia akan membentuk seperti apa? Seperti ini. Okey. Kalau kemudian ada resistance di sini, contohnya di sini ada resistance kan, ya tembus juga. Ini adalah reversal. Jadi reversal itu enggak semestinya ia terus masuk semula di dalam resistance itu, ia terus pacak. Dia pasti mencari satu resistance yang paling kuat untuk ia pacak. Jadi pullback and reversal ini kalian harus tengok kepada chart pattern semasa, current time chart pattern untuk kalian menentukan sama ada itu reversal ataupun pullback. Okey, Moon, jelas enggak? Okey, sekarang price-nya udah break. Okey, bang. Mantap. Jadi Moon begini. Kalau mau tentukan sama ada itu reversal ataupun pullback, okey, kalau price-nya udah break, tunggu di mana-mana. Contohnya kalau ia break buy kan, buka candle yang buy kan. Okey, buka candle yang buy. Okey, ia pacak. Tunggu di mana-mana resistance. Contohnya resistance ini atau ini, ia pasti akan masuk semula ataupun ini. Ia pasti akan masuk semula di sini sebelum ia pacak. Jadi itu adalah pullback. Tapi kalau ia reversal, Moon coba juga tengok di dalam edukasi jago, di situ aku ada share kan gimana chart pattern reversal. Okey, coba juga lihat di situ gimana bentuknya. Okey, jadi nanti bisa ingat gimana caranya bentuk-bentuk yang bisa berlaku di dalam market reversal chart pattern. Okey. Jadi sekarang soalan untuk siapa niat kalau sudah ada modal selain belia mau follow plannya bang. Jaga aja agar modalnya loss bisa kembali sistem compound. Ya bisa. Mantap. Nanti kita akan lakukan sistem compound itu 2 minggu kemarin. Aku udah sharekan gimana kita mau compounding, gimana kita mau kira profit kita, loss kita mau target loss dan profit kita, semua ada aku sharekan. Jadi insya-Allah nanti kita akan pergi ke level yang lain mungkin untuk kita sama-sama jana profit dengan lebih profesional. Okay? Jadi itu saja guys buat malam ini. Aku harap kalian udah dapat semuanya, menjawab soalan-soalan yang kalian tanyakan. Aku harap kalian happy dan dapat sesuatu untuk malam ini. Dan ingat, lakukan forward testing. Kalau ada apa-apa soalan sepanjang hari-hari yang akan datang ini, make sure bawa kepada minggu akan datang kerana kelasnya juga akan ada pada hari yang sama, waktu yang sama, minggu hadapan. Okay? Jadi make sure kalian hadir dengan soalan-soalan kalian. Aku nggak mau kalian hadir dengan buku dan pensil yang kosong. Aku mau kalian hadir dengan soalan-soalan yang baru. Okay, guys. So, aku lihat file-nya. Waduh, enggak break lagi deh. Di F15. Ya, masih enggak break. Santai aja.
Ya, thank you Eka. Thank you ya. Ya, thank you guys. Jadi assalamualaikum. Aku harap kalian juga sehat-sehat terus. Kalau yang mau kerja esok, tidur awal, mau trade, make sure lihat newsnya dulu. Lihat berapa kali yang udah touch di dalam satu zone. Kan soalan kita malam ini gimana caranya tentukan berapa kali yang kita bisa ambil di dalam zone itu. Oke, kita bisa ramalkanlah, ayat perkataan yang paling mudah yaitu ramalkanlah. Nah, berapa kali? Jadi kita bisa ada jangkaan waktu berapa yang kita bisa gunakan zone, berapa kali yang kita bisa gunakan zone itu. Tapi kalau aku 2 aja udah cukup, jangan lebih sampai 3. 3 itu kalau kamu harus berhati-hati. Oke. Jadi thank you guys. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di hari yang akan datang. Kita jumpa besok dengan sinyal yang insya Allah lebih cuan dari hari ini, insya Allah. Kalau ada sinyal, aku akan sharekan sinyal-sinyal yang betul-betul confirm aja. Oke, dan kalian harus akui di dalam dunia trading ini ada naik turunnya, loss itu biasa, profit itu alhamdulillah. Oke. Jadi kalau ada sinyalnya aku akan sharekan bentar lagi. Kalau nggak ada kita santai aja. Oke, sekarang kita lihat di M5. Oke, udah break support ini. Jadi kalau mau sell berjaga-jaga. Oke, santai aja dulu. Ini di M5 harus berhati-hati. Oke, flow-nya tinggi. Oke. Jadi assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi di minggu akan datang. Oke. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Waduh, kalian nggak mau live ya? Mau lagi ya kelas ya? Oke. Bye-bye. Bye Mon. Bye Agus. Bye Eka. Jumpa lagi. Bye Eka. Bye semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Kita.